bukan alumni Iya, dan betul. yang masih wali gitu. Wali. Jadi saya belum begitu Familiar ya. Iya. Terlibat. Iya. Besar harapan saya tentunya nanti saya pun juga akan menggandeng santri-santri yang ada di Tebuireng gitu loh. Dengan tujuan nanti kan ada regenerasi ya, selain wadah juga nanti misalnya sudah selesai, entah kuliah lagi atau kemana, sudah ada regenerasi. Kadang kendalanya ini mas, kita itu untuk regenerasinya, istilahnya kayak apa, sudah lost gitu loh, terutama yang masih muda-muda yang hadir di acara-acara IKPT itu ya nun sewu yang mungkin seumuran-seumuran kita gitu loh mbak, yang 80, 90 gitu loh. Sedangkan angkatan kekinian yang 2000 apalagi 2010 ke bawah sudah jarang. Karena tadi itu mungkin tidak difasilitasi sejak awal gitu loh. Makanya kenapa yang bagus juga ada di Jakarta itu ada namanya Forsiwat ya, Forum Silaturahmi Wali Santri. Gitu loh. Di Jakarta sudah difasilitasi juga Abdullah sama ada Bang Syahrudin ya di Jakarta. Forsiwat khusus di DKI. Ya besar harapan kami juga nanti di mana IKPT Jawa Barat juga ada Forsiwat gitu Mas. Sehingga nanti anak-anaknya pun juga otomatis akan menjadi regenerasi dari IKPT untuk selanjutnya gitu. Karena gini mas, saya berpikir kan kebetulan saya sendiri kan hitungannya juga profesional kan, profesional di bidang apa namanya, di bidang kedokteran. Yeah. Terus alhamdulillah kepengurusan kita ini juga banyak yang profesional kan. Ada yang alhamdulillah kayak bendahara saya di Sinarmas kayak gitu. Terus banyak juga yang jadi dewan, banyak juga yang di eksekutif. Artinya apa? Alumni Tebuireng sebenarnya menyebar merata dan punya potensi gitu loh. Iya. Hanya saja memang belum ini apa tergali dan belum bisa disatukan dalam satu kekuatan. Oleh karena itu, kalau nanti ke depannya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, saya yakin dan saya percaya IKPT pasti bisa lebih maju dan berkembang. Amin, amin. Nanti insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin membawa IKPT ini lebih profesional. Ya diantaranya selain halal bihalal yang akan kita adakan, itu insya Allah halal bihalal yang menurut saya secara pribadi tidak hanya untuk kita saja kan, tapi bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Di mana kegiatannya itu Mbak, dia itu kegiatan yang simultan gitu loh. Kegiatan yang simultan itu kita ada 2 hari Mbak, Mas. Hari pertama itu tablik akbar dan pengajian massal ya, dan tentunya kita juga ada namanya pasar rakyat. Pasar rakyat itu ya nanti masyarakat silahkan ngambil makanan yang sudah kita siapkan gitu loh. Artinya itu kegiatan yang open lah ya, yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan di situ pun juga insya Allah kita akan mengadakan kegiatan pengobatan baksos lah ya, baksos. Di hari keduanya itu yang Mbak, yang nanti akan kita adakan di Hotel Patra Jasa itu, ya itu juga ada baksos juga, disertai nanti kegiatan yang alhamdulillah sih bisa memfasilitasi seluruh alumni dan tentunya juga besar harapan kami juga wali santri ya, gitu. Sehingga nanti di situ kan kita akan mengundang duriah kan, Mas duriah mulai Gus Kikin, terus Gus Fahmi, terus juga mungkin kalau bisa Mang Lukman juga datang karena beliau juga kan jadi penasihat kami di IKPT Jawa Barat juga kan, katanya sering kesini ya Pak ya. Pernah kesini. Pernah ya. Kalau ke sini mah baru sekali. Oh, baru sekali ya. Ya terus seringnya. Aslinya memang Pangandaran deh. Saya asli Pangandaran. Dulu di sini di Parapat, keluarga juga sama ini sebenarnya masih saudara juga, masih saudaraan juga sama Bu Laili. Tapi namanya saudaranya sudah banyak. Iya. Gak ada yang itulah. Iya.
pokoknya semakin ke generasi jadi jauh Jadi, gitu. iya. Nah, kita nyambung lagi ya kemarin waktu ada Bang Haji kayak gitu. Kan ada yang nanyain katanya ada wali santri di sini kayak gitu ya Teh ya. Iya. Tapi waktu pas di pondok sudah kenal sama Mang Haji Lukman juga sudah. Belum. Oh, terus kenalnya bagaimana Saya ceritanya? tuh Mohon maaf. ceritanya Ada ceritanya kan waktu Itu yang mudik Ustadz bareng. ya. mudik bareng. Mudik bareng. Mudik bareng. Ustadz Ferry. Diantaranya waktu itu Ustadz Ferry namanya. Heeh. Kebetulan Ustadz Ferry itu orang Cilacap Iya. Cilacap. Oh ya. Iya. dan kebetulan lagi kemarin itu jadi apa namanya, panitia kepulangan santri terus pengurusan ini. Dia ingat kalau di Pangandaran itu ada santri satu orang. Masya Allah. Iya, jadi Ada bisa. lagi nggak selain putraannya Mbaknya? Ada lagi nggak yang Ada yang Pangandaran? sudah lulus itu yang Mbak Lulu itu udah lulus sudah jadi beda kecamatan di Sudah daerah balik ke sini Cibenda. apa kuliah? atau- Sudah balik ke sini ikut suami atau enggak ikut suami ya tetap di sini Suami ya. oh di Cemara. Tapi ya masih daerah Pangandaran gitu masih Kabupaten Pangandaran. Oh alumni Unhas. Sebetulnya kata mbah saya juga kemarin cerita kalau generasi kami ke sini kebanyakan memang di Lirboyo baru ada lagi yang ini putri kami gitu ke Tebu Ireng dulu buyut saya Haji Sanusi dulu pernah mondok di Tebu Ireng gitu tapi Ceritanya gimana Mbak? Kok istilahnya ingin memondokkan putri berarti ya? ya Tebu Ireng gimana ceritanya? Ceritanya itu anak malahan pingin Masya Allah. apa namanya mondok. Nah, tapi nggak bilang Tebu Ireng, pokoknya mondok atau mas sudah Tebu Ireng pinginnya? Dulu waktu itu kita kan baca yang pas- 9 menara itu anak teh ya baca enggak. novel yang dari 9 menara itu ya baca novel tertarik gitu pengen pesantren pokoknya pengen pesantren gitu. Ari saya kan kita jiwa sama ini, jiwa saya masih jiwa seorang ibu pengennya deket-deket aja gitu yang sini. Betul. Kalau di 9 menara kan kayak sepertinya lebih ke daerah Jawa Timur ya, Iya, betul, Gontor gitu. Gontor, Kebetulan iya. sih Mbah juga ada yang di Gontor, Mbah Maulin ada yang alumni Gontor. Tapi kebetulan karena pandemi dulu yang masih bukaan secara online, Iya. Tebu Ireng gitu, terus kita cari referensi gitu ngebanding-bandingin apa namanya perguruan tinggi yang kan waktu itu kan pesantren, ada pesantren yang apa namanya recommended ada gitu, di Indonesia kan gitu. Iya. Salah satunya ada Tebu Ireng gitu. terus Lirboyo segala macam kan gitu. Iya. Nah waktu itu kita pernah ada rencana mau keliling Mau keliling, ngelihat apa, gitu. pondok-pondok Jadi sama Umi ayo. tapi waktu itu awal-awal COVID Pandemi 2019, jadi nggak 2019 2020 2020 ya. Ya bisa kemana? maksudnya kita COVID 2019 tuh 2020 maksudnya startnya 2020 Jadi 2020 COVID. nah itu kan nggak boleh kemana. Iya. Cari di internet Iya. ternyata yang buka secara online itu terbulan Oh. kita coba masukin apa berkah bekas ya qadarullah lah, Iya. alhamdulillah. 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 ya kita Sanawiyah apa anu? MTS MTS ya? Trend Science Oh, Masya Allah. Jadi yang Desain ya. di mana ya? Kesamben ya? Iya, Kesamben. Iya, betul. Ya, yang di Bukan Kesamben. Kesamben, Pertama di MTS-nya. Jombok. Beda MTS-nya. Kalau SMP-nya Jombok. Iya. kalau yang Iya. SMA transnya di Jombok Iya. dulu waktu MTS belum jadi anak-anak di Jombok dulu Masih ngikut di situ. terus ketika apa sekolahnya sudah jadi pada pindah ke sana jadi ini angkatan pertama ternyata Iya. MTS-nya itu MTS-nya angkatan pertama, MA-nya juga angkatan pertama nanti tuh gitu yang di situ. Ada 4 berarti ya. Ada 4. Iya, Ada ada SMP, SMA, SMA, MTS sama sama Alia. Iya. Alia. iya nantinya Iya. Tapi memang Keren. jujur kualitasnya bagus sih. Iya. Saya pun kemarin sempat Minatnya banyak.
Iya. sempat Iya. sempat bincang dengan kepala sekolahnya SMA Transen. Kebetulan satu alma mater dengan saya juga kan, Umbaran. Umbaran, iya, betul, Ustadz Umbaran, Ustadz iya. Umbaran. MTS dan saya juga. Beliau menyampaikan memang Mbak, untuk Transen ini mengkombinasi antara ayat-ayat yang ada di Al-Quran ya, betul. dan dengan ayat-ayat yang tentunya kita dapatkan dari pengetahuan secara akademisi gitu loh, sehingga anak itu diharapkan bisa berpijak ya ilmuannya itu dari Al-Quran gitu loh. Iya. Dia akan mengembangkan pengetahuannya itu dari Al-Quran, sehingga anak itu ya nanti dia mempunyai pengetahuan yang secara kafah gitu loh, dimana pengetahuan agamanya juga oke, pengetahuan keilmuan pendidikannya juga oke juga gitu loh. Iya. Itu pun juga sama, mungkin di MTS dan di MA-nya juga hampir sama. Iya. Walaupun itu SMP dan SMA Transen, tapi juga basicnya juga harus ilmu alatnya itu juga bagus juga, Pak. Iya. Ilmu alatnya tuh kadang juga ada yang hafid juga ya, Pak ya. Iya. Hafidho gitu. Ya tentunya kita sebagai wali santri ya berharap anak-anak kita tuh bisa menjadi anak yang solih-solihah ya. Iya, amin. Gitu. Ya. Makanya alhamdulillah Mbak, anak-anak nanti ini juga rencana akan saya pondokkan semua gitu di Tebuireng juga kemungkinan. Iya. Makanya akhirnya saya beli tanah Mbak di dekat Tebuireng Mbak. Iya. Di dekatnya Unhasi situ Mbak. Iya. Dekatnya Unhasi. Unhasi. Biar kalau misalnya ke sana juga ada tempat untuk iya untuk kalau misalkan cari penginapan di sana agak susah. Dekat-dekat gitu. Ya itu nanti iya sudah jadi. Saya juga buat penginapan juga ya, modelnya kayak begini-gini juga Mbak, tapi ya saya buat yang sederhana aja sih. Tapi ya tentunya dalamnya juga juga siapa tahu kalau memang silakan aja nanti Mas sama Mbaknya. Dekatnya Unhasi situ. Tahu Unhasi ya Mbak ya? Iya. Unhasi. Di Tebuireng pusatnya ya? Iya. Tebuireng pusat. Saya juga kebetulan kan basicnya kesehatan juga. Oh, apa? Iya, saya apoteker. Oh, iya, saya apoteker. Ya. Masih aktif juga? Aktif di Dinkes. Oh, di Dinkes. Alhamdulillah. Di Dinkes ya. Apoteker ya? Ya, kebetulan anak saya juga ke cita-citanya. Iya. Gitu, pengennya ya. Apoteker juga atau dokter? Enggak, pengennya sih dokter. Alhamdulillah, amin ya. Mohon petunjuk gitu mungkin nanti gitu. Kalau saya banyak-banyak tanya. Gak apa-apa. Ini istri juga dokter juga. Dokter juga. Ya pengennya gitu, pengennya melanjutkan. Ya kan kadang kalau kita orang awam mah dulu dikiranya kalau ke pesantren tuh nggak bisa ke kedokteran ya. Tapi kan sekarang udah banyak nih yang membuktikan. Salah satunya iya Pak Dokter, Bu Dokter. Terus kebetulan dulu juga kepala puskesmas saya yang dulu jadi sekarang sudah jadi kepala RS ya. RS di Sumedang kalau saya. Juga dulu santri juga. Tapi bukan dari Tebu itu. Iya, tapi santri ya. Santri juga gitu. Jadi memang menepis bahwa santri itu tidak santri itu bisa juga untuk ke ilmu yang bisa berperan di masyarakat. Betul. Malah bisa harapan kita santri itu bisa berkontribusi untuk kemajuan negara dan bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat gitu loh. Ya tentunya tidak hanya santri identik dengan entah ajengan kiai ataupun ustadz, kayak enggak gitu aja, tetapi juga banyak multidisiplin yang ditekuni ataupun santri-santri punya keahlian gitu loh. Iya, insyaallah. Makanya saya pun juga beberapa kali waktu itu sempat di Tebuireng diminta untuk memberikan motivator ya kepada adik-adik santri ya kan, bahwa santri tidak semuanya nanti keluarannya atau outcome-nya itu menjadi kiai, ajengan ataupun pengajar gitu, akan tapi juga bisa untuk yang lainnya, bahkan alhamdulillah Mbak,
penasihat kita di IKPT Jabar tuh ada yang kolonel sudah, alumni juga. Mudah-mudahan mohon doanya bintangnya segera turun, namanya Kolonel Harun. Dia alumni Unhas di Unhas itu. Terus ada lagi yang sudah kombes ya di polisi. Itu sekarang di Mabes Polri juga, itu penasihat kita juga. Artinya apa? Memang alhamdulillah, Mbak, di kepengurusan IKPT Jabar ini memang saya berusaha semaksimal mungkin mencari orang-orang yang punya potensi-potensi gitu loh. Saya akan menjadikan IKPT Jabar ini menjadi sebuah IKPT yang menjadi role model lah. Misalnya agar IKPT ini kita bawa secara profesional. Saya yakin dan saya percaya kalau IKPT kita bawa secara profesional, dia pasti bisa lebih maju dan berkembang. Tentunya, Mas, kita tidak hanya bergerak di bidang misalnya, mohon maaf, hanya silaturahmi atau pengajian-pengajian saja. Itu tetap ya itu marwah ataupun basic kita sebagai santri. Akan tapi lebih dari itu kita akan mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan sosial yang bisa berinteraksi dengan masyarakat. Gitu loh. Tentunya nanti yang tadi saya bilang sama mbaknya apoteker ya. Yang bisa berinteraksi dengan masyarakat salah satunya itu di bidang kesehatan. Yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Nanti insya Allah saya di tanggal 27 itu, Mas. Saya kan kebetulan juga dinas di Masjid Permata Cibubur. 27 Maret itu, Mbak, saya akan mengadakan kegiatan podcast bersama Komnas Disabilitas gitu loh. Kebetulan juga, Mbak, ada alumni Tebu Ireng yang saya masukkan dalam kepengurusan saya IKPT Jabar itu menjadi staf khususnya. Staf khusus Komnas Disabilitas. Singkat cerita, akhirnya kita berkomunikasi. Terus ya itu dipilihlah tanggal 27 Maret itu nanti kita akan adakan kegiatan podcast di Rumah Sakit Permata Cibubur membahas tentang disabilitas. Itu salah satunya. Nanti endingnya mungkin banyak pernah dengar Purple Day. Purple Day itu kan Hari Epilepsi Sedunia. Itu kan juga masuk dalam kategori disabilitas. Mudah-mudahan mohon doanya IKPT Jawa Barat ini bisa menjadi motor penggerak kegiatan Purple Day itu, Mak. Di Gedung Sate. Artinya gini loh, bisa kita bayangkan sekelas IKPT bisa membuat sebuah kegiatan event di Gedung Sate dan memotori kegiatan tadi kan gitu. Akhirnya kan ya secara nggak langsung lambat tahun nanti nama IKPT kan bisa. Iya. Dan tujuan saya apa, Mbak? Nanti anak-anak kita bisa merasakan perjuangan yang kita lakukan saat ini. Makanya kenapa saya, Mas, saya sering silaturahmi ke sana, ke sini nih. Moto saya tuh gerakan indahnya silaturahmi. Karena saya meyakini dengan silaturahmi inilah kita bisa bisa masuk di dalam semakin aja kalau ada pengen rebahan. Merekatkan antara satu alumni dengan alumni yang lainnya. Takutnya gerah gitu. Sangat sangat sulit kalau kita ingin maju dan berkembang tapi kita tidak bisa menggali potensi-potensi yang ada. Itu gerakan saya. Memang saya walaupun waktu itu masih belum jadi ketua IKPT Jawa Barat pun saya juga sudah memang sering silaturahmi gitu loh. Silaturahmi. Dari silaturahmi itulah, Mas, akhirnya kita tahu alumni Tebu Ireng ada yang jadi ini. Jadi, bahkan, Mbak, banyak yang jadi staf khusus, ada yang jadi staf khususnya Nadiem Makarim. Ada yang baru diangkat, ada jadi staf khususnya Kemenak, Kang Bagus. Ada lagi jadi staf khususnya Pak Muldoko. Coba kurang hebat gimana gitu. Hebat, Mas. Bener. Belum lagi yang duduk di top level di Kemenak, di Kemendikbud gitu. Hanya saja tadi tuh, Mbak, kita kan belum tahu orang-orang per orangnya gitu loh. Orang per orangnya. Kadang karena kalau sudah pecah, sudah kuliah kan sudah lain makanya nanti, Mbak, saya juga kan menggandeng ada namanya itu kalau di Jawa Barat PAHAT namanya. Paguyuban alumni mahasiswa lah. Untuk di Tebu Ireng yang ada di mana? Di Bandung Raya gitu loh. Dia mahasiswa alumni Tebu Ireng. Mereka punya paguyuban gitu loh. Itu pun nanti akan kita gandeng
dalam agenda-agenda kegiatan-kegiatan di antaranya tadi yang saya bilang itu Mbak. Bahkan insya Allah mohon doanya penasihat kita tuh juga ada yang dokter ahli astronomi Mbak. Di Lembang, dia tuh punya Boska, kayak Boska gitu Iya, Mbak. iya. Punya dia. Wah, saya udah pernah ke sana. Canggih banget, pintar dia Mbak. Pintar dia. Ya itu. Nanti mohon doanya kita akan mengadakan sebuah kegiatan simpo dan workshop tentang falak dan astronomi itu. Nanti yang akan menjadi panitianya ya masih adik-adik mahasiswa tadi itu yang tadi saya bilang pahat itu gitu loh. Nah, itu loh yang apa ingin saya bangun di IKPT Jabar, bahwa IKPT Jabar ini dengan potensi-potensi yang ada Mas ya. Mohon maaf tidak hanya yang tadi kita ketahui apa bergerak di bidang keagamaan saja, tapi banyak yang bisa kita lakukan dengan potensi-potensi yang ada. Tinggal bagaimana kita menggali tadi. Cara menggalinya apa ya? Dengan silaturahmi memang. Silaturahmi. Alhamdulillah Mas, dengan silaturahmi itu akhirnya kita bisa tahu kalau kita misalnya butuh ini. Bahkan ada lagi Mbak ya. Alumni Tebu Ireng yang saat ini dia dinas di Dompet Duafa. Namanya Dr. Zakaria. Dia salah satu inisiator berdirinya rumah sakit Kiai Hasyim Asy'ari. Itu ya kan salah satu inisiatornya kan Dompet Duafa gitu loh. Ya itu beliau itu Dr. Zakaria. Nanti kedepannya ya kita juga bisa gitu loh bersandingan IKPT dengan Dompet Duafa dalam berbagai bidang gitu loh. Berbagai bidang. Ya saya yakin masih banyak lagi ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah bisnis, apalagi bicara politik, itu jago-jagonya tuh Wireng tuh Mas. Kalau kita bicara politik rata-rata ahli-ahlinya tuh kalau bilang politik. Apalagi tahun 2024 ini udah rata-rata udah mau nyalon semuanya nih. Itu. Tapi senang-senangan loh Mas. Apa dengan saya banyak berinteraksi ya dengan berbagai alumni ya, maksudnya berbagai macam disiplin ya, alumni yang tadi punya disiplin pengetahuan. Akhirnya kita bisa semakin bergairah lah untuk bagaimana memajukan IKPT ini gitu loh. Karena kalau kita begini-begini aja ya tetap begini-begini aja gitu loh Mbak. Nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan gitu loh. Cin. Banggakan. Oh, Masnya izin juga sama juga di kesehatan atau saya? ya nggak apa-apa. Udah swasta ya? Oh, Masya Allah. Siap. Dulu pernah ini selalu di swasta kalau Mas pernah di Susi Air, di Goodrich Pindad juga pernah. Di sini ada ya anunya ya? Susi Air ada. Apa lapangan terbangnya gitu? Dinosawiru. Punyanya Bu Susi ya? Bukan, pemerintah provinsi ya. Kalau di sini mah ininya ya? apanya ya? Oh, punya provinsi ya? Distrip aja. Distrip itu mah sebenarnya tidak masuk bandara, tidak masuk landasan karena kurang ya apa, secara ininya juga. belum masuk ke ini, perizinan. Kalau Bu Susi asli Pangandaran? Asli Pangandaran. Ya kalau di ini juga mah masih ada lah ikatan sama kita gitu. Iya. Ada adiknya yang menikah juga dengan apa namanya itu tante ya saya. Lilik saya. Iya, adiknya tuh ya. Adiknya Bu Susi. Oh, Masya Allah. Pak Topik gitu. Ya, Likto ya. Kalau beliau untuk keseharian domisili di sini atau? Kadang di sini, kadang di Jakarta. Gitu. Tapi ya sering juga di sini. Ya. Kalau ada bisnis di kantor. Iya betul. Kalau Pangandaran sendiri Mbak, Mas apa untuk PAD-nya memang besar di ini ya, apa wisata ya? Wisata ya. Jadi memang kemarin ketika pandemi, sangat terpuruk. Iya, terpukul ya. Terpuruk gitu. Terpuruk ya. Iya.
Terus mulai ya bangkit lagi pas tahun berapa ya? 2022 ya? 21 juga sudah mulai ya. Udah mulai ada. 2021. Iya, 21 22 Sudah juga mulai ya. Berarti pas 2020 tuh bener-bener ya. Benar-benar. Memang ya. Benar. Bahkan hampir semua sektor Iya. semua daerah termasuk Bali juga merasakan dampaknya tuh. Iya. Kalau Bali malah baru-baru aja sih 2022-an itu. Iya. Gitu loh mulai menggeliat ya. 2021 kan masih ada lagi kan COVID yang itu, yang Delta itu kan. Delta, iya. Yang agak lumayan juga. Iya. Yes. Tapi jujur mas, saya waktu pas yang kita tuh Mbak, tahun 2010 saya pernah ke Pangandaran tuh sama teman-teman dari Jakarta waktu itu. Wih, sudah rame memang waktu zaman segitu tuh, maksudnya untuk banana boat kayak gitu-gitu ya. Memang sudah, kalau wisata air kayak gitu tuh sudah. Bahkan tadi katanya Mbaknya kalau siapa di sini ada Grand Canyon, ada yang lain-lain. Sebenarnya itu yang mungkin belum terekspor lah ya, tapi sudah mulai ya. Sudah ya. Iya, sudah. Orang taunya Pangandaran tuh pantainya aja sih, ternyata banyak ya. Banyak destinasi wisata ya. Wisata ini apa namanya? Tapi ada kayak apa tour guide-nya ada ya? Ada. Oh, berarti misalnya ada teman-teman dari Jakarta yang ingin paket tuh ada juga ya? Ada. Kemarin malah yang ini para pengurus santri Tebu Ireng juga ikut rafting, body rafting. Di mana ya, di Grand Canyon ya. Di Grand Canyon kita body raftingnya juga banyak pilihan. Ada. Maksud saya gini Mbak, nanti kan kita ada IKPT, nggak ada salahnya nanti IKPT juga mempunyai semacam tour and travel lah, kayak gitu. Yang mungkin nanti kita juga bisa memfasilitasi atau memarketingkan kegiatan-kegiatan wisata yang ada di Pangandaran gitu loh. Berarti kan sudah ada paketan-paketannya ya gitu ya. Istilahnya biasanya berapa? 2 hari ya? 2 hari ya Tata ya? 2 hari. 2 hari semalam ya. Kalau misalnya dari Jakarta kalau sehari kan susah. Pulang perginya. Agak nggak ke ini ya, nggak kekejar ya. 3 hari ya? Ya palingan 3 hari 2 malam kalau pengen. Pengen. Apa saja Mas yang boleh saya ketahui ya, minimal destinasi wisata selain pantai itu? Selain pantai, kalau di Selasari ada desa wisata juga, Pak. Itu apa desa wisata berupa apa, Mbak? Desa wisata kalau di Selasari kayak raftingnya ada Jojogan, ada Santira. Terus ada satu kayak situs gitu, kayak purbakala kayak gitu, ditemukan di desa Selasari juga. Terus UMKM-nya juga ada di situ. Bahkan kata penggeraknya yang Selasari sempat ada dari Kalimantan, Pemda Kalimantan ya di situ gitu difasilitasi, ngelihat UMKM-nya juga, kerajinan makanan dan lain-lain gitu. Desa wisata di Selasari itu ya. Selasari, terus di Cikalong juga. Kalau Cikalong lebih ke pertaniannya gitu. Wisatanya banyak sih. Berarti sistem paketannya itu nanti istilahnya wisatawan bisa milih. Maksud saya nanti urut-urutannya misalnya ke sini dulu, nanti habis itu lanjut kemana gitu ya. Terus selain itu mana lagi Mbak? Misalnya selain desa wisata tadi? Kalau Grand Canyon itu rafting. Iya, rafting. Bagus ya anunya. View-nya bagus ya. Stalagmitnya bagus gitu, ke guha gitu. Itu kita mulainya dari mana? Dari kayak goa gitu ya atau? Ada masuk gua juga. Kalau di Grand Canyon tuh ada masuk juga pakai perahu. Pakai perahu dulu gitu. Perahu, ada yang lewat darat. Bisa banyak pilihan gitu. Berarti kalau lewat darat nanti kita baru turunnya lewat ini ya? Iya. Lewat kayak itu kayak laut gitu ya, sungai ya. Ada kita tuh ada wisata mangrove juga, banyak juga. Yang katanya informasinya nanti jalan di tepian pantai ya itu. Itu sudah mulai itu. Sudah ada penghubungnya, bahkan nanti kalau kalau pantai sih banyak banget dari mulai kita masuk
Karangnini, terus Pangandaran, Batu Hiu, Karangtirta tuh banyak itu sebenarnya, sampai nanti di ujung tuh ada Madasari juga gitu. Kalau pantai, wisata Iya. pantai banyak sih, mau pantai ada, mau wisata sungai yang arung jeram kayak gitu Arung jeram itu ada, ada. body rafting ada. Body rafting ada. Iya, iya. Masya Allah. Berarti Sebenarnya lengkap ya? lengkap ya? sebenarnya. Iya. Wah, ini dia ini potensi wisata yang mungkin nanti IKPT bisa Iya, menjadi tim marketing untuk Iya. Pangandaran gitu loh. Kalau Jawa Barat masih sepertinya paling bagus pantai ya kalau Pangandaran ya. Pangandaran, iya sih. Saya 2 kali kemarin ke Bali, tapi kalau dilihat itu ya sebenarnya bisa juga Pangandaran dikembangkan seperti Bali juga. Betul, banyak betul, gitu. betul. Banyak tempat-tempat yang bisa ya iya, dikembangkan. dikembangkan seperti di Bali. Gitu. Kalau saya kan kebetulan pernah dinas di Lombok, Mbak. Di Lombok itu bagus juga sih. Kalau kita Saya bilang belum ke view Lombok. pantainya, Iya. itu tentunya Lombok sangat bagus ya Lombok banget, itu. Lomboknya, Lombok itu sangat bagus banget. Mungkin ya hampir sama sih seperti Pangandaran ya. Iya. Pangandaran ini kan nanti kalau waktu itu saya ya Mbak ya. Saya waktu pas 2010 tuh Mbak, kita naik nyewa perahu. Udah, kadang kita berenang di lautan kadang waktu itu. Ya kita lihat ombak ya, kalau ombaknya nggak seberapa waktu itu pas enak, cuacanya jadi terang, ombaknya juga nggak terlalu tinggi gitu. Sambil naik perahu muter sampai ke pulau-pulau tuh waktu itu Mbak. Iya. Nah, kan pulau-pulau di Pangandaran kan ada di sebelah sana itu. Senang gitu. Iya. Tapi dulu Pangandaran ikutnya Ciamis ya? Kalau nggak salah Ciamis, 2010 iya. masih kan ya? Masih 2010 masih. Baru pisah itu 2013 baru ada SKPD. Berarti Pangandaran sudah bupatinya Sudah definitif udah ya? Mau pemilihan ketiga kalau nanti 2024 serentak itu pemilihan. Siap. Sebenarnya yang di Pangandaran juga ini lagi masa-masa politis juga. Iya. Sama. Sebenarnya Bapak 2023 ini memang masa-masa politis ini. Bapak juga sih sebenarnya mudah gitu kalau mau ada yang silaturahmi terbuka gitu, apalagi kalau memang kita gerbongnya ada gitu. Iya. Gerbongnya ada. Nah, Bapak nanti mungkin saya mohon bantuannya ya Mas ya Mbak ya. Ya saya sih sebenarnya lebih ke arah silaturahmi ya. Siap, mohon. Silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itulah maka banyak manfaat yang kita dapatkan ya Mas ya. Dan perpanjang umur juga memperbanyak rezeki. Rezeki itu kan banyak hal ya yang kita bisa dapatkan ya. Iya. Saya makanya jujur moto saya itu selalu ini Mbak. Dengan adanya silaturahmi. Kapanpun dan dimanapun saya berusaha semaksimal mungkin untuk silaturahmi. Gitu. Khususnya ya ini sesama alumni Tembuirang khususnya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kepada yang lainnya. Gitu. Kalau saya mah kadang Pak Dokter malu, saya tuh orang awam dalam bukan santri. Iya, betul. Dari umum. Jadi suka malu gitu, suka misalnya ibu gitu pengajar. Ayo aktif di itu. Nanti gini Mbak, saya udah bilang sama Kak Siti juga nanti mungkin kalau memang diperkenankan, kami sebagai pengurus wilayah IKPT Jawa Barat ingin nanti setelah halal bihalal itu siapa tahu kok diperkenankan kita ngadakan pengajian di Pangandaran. Insya Allah nanti yang akan membaca kitab itu Suriah Gus Fahmi gitu. Karena kita sudah alhamdulillah rutin Pak, rutin hampir 3 bulan sekali kita insya Allah mendatangkan beliau gitu loh. Kalau sebulan sekali kita insya Allah online lah karena jarak kan ya. Kalau 3 bulan sekali kita berharap bisa offline gitu loh. Nanti ganti-gantian, misalnya bulan ini taruhlah 3 bulan ini taruhlah di Pangandaran, 3 bulan berikutnya entah di Ciamis atau bahkan di daerah Cirebon misalnya seperti itu. Jujur yang belum tersentuh itu Pangandaran memang belum tersentuh karena memang karena jarak ya. Karena jarak. Makanya kalau kita misalnya mau mengadakan di sini sudah barang tentu kita harus mengalokasikan waktu 2 hari semalam ya Mas ya. Perjalanan aja misalnya kayak saya aja kemarin nyampe di sini tuh malam juga tuh. Malam juga. Memang Dok, kalau dilihat dari kekompakan alumni, dilihat dari kekompakan orang tua, wali, dilihat dari kekompakan
santri-santrinya juga kalau dilihat dari saat perpulangan aja mudik bareng gitu ya. Orang tua wali yang Jawa Barat tuh kompak gitu. Tapi sayangnya kalau Iya. kami di Pangandaran, betul kata Pak Dokter, kalau misalkan dari Pangandaran ikut ke rombongan Bandung, Iya. anak saya kan pernah ikut tuh, Iya. muter jadi Iya. paling jauh Paling gitu jauh. jaraknya. Jadi kami Berarti tuh lebih ke yang Cilacap lebih ya? ke yang Cilacap gitu Iya. kalau mudik Iya, bareng wajar gitu. sih. Kita Tapi juga permasalahan jarak ya, Mbak jarak ya? iya, tapi ya kayak gitu kekompakannya kayak pengaturan ketika mau mudik bareng dari Jombang ke sini Iya. ada gitu. Jawa Barat dari perpulangan dari rumah ke kembali lagi ke sana dikoordinir juga ada. Kalau dari Jawa Tengah dari Cilacap itu jarang gitu, jarang. Rata-rata yang dari Jawa Tengah Hmm. pengen ngantar. Sekalian mungkin jaro atau apa gitu ya. sekalian ngantar ya, nggak dikoordinir ya. Jadi aduh ini. Kita tuh pernah gitu anak saya ikut kayak Bunda capek banget jadi muter gitu. Karena pertimbangan dari Bandung ke sini aja udah berapa jam? Aduh, saya aja dari Bandung ke Garut aja 2 jaman ya kan. Bandung ke sini bisa sekitar hampir 5 jaman ya Mas ya. 6 jam. Ketika pulang dari ini lewat Cilacap sama ngikut dari Bandung gitu. Itu sampai rumahnya kalau dari Cilacap itu maghrib Iya. bisa sampai rumah. Kalau sana jam 3 jam 3 dini hari baru nyampe rumah. baru sampai. Jam 3 dini hari baru Tapi sampai anak rumah. kerasan ya Mbak ya. Alhamdulillah kemarin sempat ditawarin diguyonin gitu. Mau ini enggak SMA-nya mau di umum enggak di rumah enggak pengen di sini sayang kata Ustadz siapa Rofik ya kata Ustadz Rofik tanggung gitu nggak dapat kalau cuma MTS Di luar Iya. dikasih referensi sekolah mana aja yang bisa satu kayak sama lah literasinya ya. Iya. Terus ketika dia tanya Pak Ustadz ini kalau misalkan pengen ke kuliah umum, kami kerjasama juga dengan Unsud, Purwokerto sudah ada kerjasama gitu nantinya kalau pengen ke umum gitu. Yang perlu kita garis bawahi pendidikan di Tebuireng yang saat ini itu tentunya sudah bertransformasi yang tadi yang kita bicarakan di awal itu loh Mbak. Ya Mas ya. Istilahnya anak dituntut untuk punya kemampuan selain pengetahuan agama juga pengetahuan umum gitu yang tidak kalah dengan teman-teman di luaran gitu. Ibarat kata kalau diadu juga nggak kalah kayak gitu. Gitu loh. Bahkan kalau menurut saya secara pribadi Mas ya banyak plus yang kita dapatkan gitu loh, banyak sisi positif yang kita dapatkan dengan anak kita pondokkan gitu loh. Tentunya yang pertama yang menjadi kebanggaan kita kan ya Mas ya akhlakul karimah itu ya mohon maaf katalah kalau anak tidak kita pondokkan kita taruh di sekolah-sekolah umum ya walaupun mungkin juga ada yang baik tergantung orang tua akan tapi kan pengaruh lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya Mas ya sangat berpengaruh gitu itu yang menurut saya tuh yang unggulan kita nilai plusnya tuh di situ walaupun mungkin knowledge ataupun pengetahuan itu penting waktu saya pas ngambil PPDS itu Mbak ngambil spesialisasi saraf di di UNER itu penekanan dari guru-guru kami, guru-guru senior kami, beliau lebih menekankan ke masalah ini etika, masalah moral, masalah akhlak itu yang paling ditekankan gitu loh. Karena kalau kita menjadi seorang dokter apalagi kita tidak berakhlak, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan yang maksimal kepada pasien kita kan gitu. Itu logika sederhananya. Sehingga
bagi anak-anak kita ya tentunya yang nomor satu ya akhlak ya. Jangan sampai dia pintar, dia punya kemampuan, akan tapi tidak mempunyai etika, khususnya kepada kita orang tuanya kan. Iya. Itu yang kita khawatirkan seperti yang lagi viral di media-media massa ya kan, walaupun mungkin orang tuanya sukses ya kan, baik itu secara pangkat, jabatan, harta, tapi kalau anaknya tidak punya etika, tidak punya moral kan akhirnya juga menjatuhkan orang tuanya juga. Gitu loh. Iya. Itu yang menurut saya secara pribadi, dan saya yakin wali-wali santri juga berpikir hal yang seperti itu juga gitu loh. Makanya saya tuh jujur senang gitu loh kalau lihat anak ya Mbak ya, tanpa disuruh, tanpa ditekan, dia ingin mondok sendiri gitu. Kan jarang-jarang Mbak, biasanya harus diiming-imingi sama orang tua. Karena waktu itu anak saya waktu pas masih kelas 4, saya kan masih ngambil spesialis waktu itu Mbak. Saya ajak Mbak ke pondok waktu itu. Kan kebetulan ada senior saya yang waktu pas mondok namanya Cak Habib, nggak pernah dengar. Dia sekarang jadi pengasuh Pondok Putra di Pondok Putra Pusat, Cak Habib. Ya itu dulu dia masih jadi pengasuh di kamar gitu. Ya saya ajak anak. Akhirnya udah anak saya tanpa saya suruh pokoknya pengen mondok. Langsung tertarik, apalagi adiknya yang nomor 2 pokoknya udah pengen mondok aja tuh rasanya tuh. Mondok. Jual kemarin waktu pertama kali ditanya gimana di sana. Iya. Kok nggak kayak yang seperti di bayangan kakak ya? Gitu. Kenapa? Bayangannya kalau di pondok itu makan tempe tahu gitu kan. Kok ini kok enggak ya? Jadi image pondok di Tebuireng itu sudah image yang pondok yang gimana gitu. Iya, betul. Kan itu kan sudah ngomong untuk anak pergi ke pondok ya. Betul. Sudah mulai hilang. Konsepnya bagus. Iya, betul. Karena gini Mbak Mas, saya sendiri salah satu santri yang bisa merasakan ya bagaimana dulu kita mondok dengan situasi kondisi yang boleh kita katakan memang apa adanya. Mungkin kalau yang tadi yang Mas saya bilang, misalnya image-nya sudah beda, ya alhamdulillah almarhum Gus Solah itu membuat terobosan dengan restrukturisasi bangunan, ya kan? Semata-mata maksud dan tujuannya memang dia next time gitu loh, future kedepannya seperti apa begitu. Dia menjawab pertanyaan ataupun tantangan publik gitu loh, ya kan? Tentunya, mohon maaf ini, bener Mas ya bener dah. Saya dulu tuh Mbak, ya Mbaknya udah bisa tahu kita kan mondok-mondok era yang waktu itu ya. Saya nggak tahu kalau di Pondok Putih seperti apa. Tentunya saya tuh ya tidak pakai beralaskan sajadah. Bahkan sekamar itu saya itu kan kamarnya kecil, itu bisa bersepuluh. Kamarnya kecil, kita cuma untuk naruh ini aja, untuk naruh baju kayak gitu. Ini Dek Salim sini. Iya, ini ke adik-adiknya. Masya Allah. Yang di pesantren. Dan sekarang kan ya benar putrinya ya Mbak ya, misalnya sudah berbeda gitu. Terus alhamdulillah higienisitas lingkungannya juga luar biasa. Apalagi Mbaknya seorang apoteker, orang kesehatan, pasti mikir lah kalau misalnya kurang higienis ya. Kebersihannya juga bagus gitu di sana tuh. Bagus gitu, satu kamar tuh 8 orang. Terus dari sisi itunya juga luas, ininya juga seimbang lah sama tempat tidurnya juga udah bagus gitu. Saya pikir dibandingkan dengan, bukannya nginihin gitu ya dengan pondok-pondok yang tadinya saya tuh ingin yang deket-deket aja gitu. Alhamdulillah gitu, dengan harga segitu lebih sebanding lah. Bahkan kalau di Jawa Barat mah bakal
bakal lebih dari itu gitu, mahal banget. Iya, tante saya juga BAN itu anaknya kan di pesantren juga. Mahalnya gitu di daerah, ya di daerah mana sih? Mana ya, Kampung Rambutan aja kata gitu. Luar biasa mahal gitu, tapi ngelihat fasilitas yang di sekarang Naila yang Tebu Ireng, loh kok ini jauh gitu. Fasilitas lebih unggul di Tebu Anak Ireng. saya aja Mbak, Mas, yang SMP tuh biayanya tuh Mbak, SPP-nya sama seperti anak SD saya. Apa sekarang gitu ya? Pokoknya maksudnya gini, murah lah, bayangin aja di Tebu Ireng itu Lebih ini. sudah makan, sudah ya kan? Ya maklum lah di Jakarta SDIT kan, harganya sama. Iya. Iya. Harganya sama itu loh kadang. Ya jujur kita berterima kasih dan memang bukan karena harganya yang tapi kualitasnya bagus gitu loh, yang kita harus kita akui gitu loh, kualitasnya bagus. Kualitas bagus. Ininya bagus juga lah, fasilitas, kualitas kualitas. Iya. Makanya sekarang itu mau masuk ke sana itu harus seleksi. Kalau dulu kan enggak. Seleksinya ketat. Naila. Seleksinya ketat. Anak saya tuh pengennya ke SMA, SMA Trans Science-nya. Kemarin nangis, Bunda, dari alumni nggak keterima, padahal ya udah, itu namanya kamu dilatih untuk apa ya, kecewa tuh harus anak tuh juga harus itu. Iya betul. Iya, tapi ternyata kan Ustadz Rafiq tuh ingin tidak semua santri MTS tuh masuk ke SMA juga, pengennya ada yang juga yang di MA-nya. Saya juga tadinya, Pak Ustadz ini gimana kalau nanti anak saya pengen ke kesehatan kalau nggak ke kedokteran ya ke apoteker gitu, itu masih membuka peluang nggak? Bisa katanya gitu, walaupun di MA. Bahkan ada MA unggulan yang ya di Indo, di mana tambah beras, nggak salah itu. Ya otomatis MA Transcend juga pasti nanti akan mencetak alumni-alumni yang punya kualitas yang tentunya bisa masuk ke universitas unggulan gitu loh. Tuh. Dan kita harus yakin dan percayalah bahwa keluaran pondok itu pasti berkualitas gitu loh. Berkualitas. Ya, saya masih pengen membekali anak selain di ilmu agamanya juga di ilmu pendidikan umumnya gitu. Setuju ya. Saya tuh malah Mbak, tadi yang saya cerita sama Kang Zainal waktu pas di rumah itu Mbak, saya itu malah agak sedikit aneh gitu Mbak, saya secara pribadi ya. Maksudnya anehnya tuh waktu pas saya SMP, kan saya dari SMP Mbak, SMP AWH 9194. Memang secara basic saya orangnya tuh haus ilmu ya. Haus ilmu, saya tuh senang belajar. Waktu pas di pondok pun juga seperti itu gitu loh. Singkat cerita, karena suasana pondok itu kan ya suasana santri, sudah barang tentu kan kita juga ingin mendalami ilmu agama gitu loh. Pas zaman kita waktu itu beda seperti sekarang yang mungkin ada dalam satu kamar itu ada pengasuhnya kayak gitu, ada yang bagian ngontrol lah. Kalau dulu kan nggak ada. Kita ya sudah sama gitu aja dah ya. Sama-sama sudah terserah, kamu mau rajin, mau enggak kan begitu. Tergantung kitanya gitu loh. Ya itu Mbak, saya waktu SMP tuh sudah senang ilmu alat ya, nahwu, sorok, pokoknya ilmu fikih juga senang juga ya, ngaji-ngaji kitab gitu. Singkat cerita waktu pas SMP kan sering ngaji sama almarhum Gus Isom. Pas ngaji, saya tertarik sama beliau. Kebetulan pas saya lulus SMP, Gus Isom itu membuka aliyah salaf gitu loh di Tebu Ireng Mbak. Singkat cerita saya masuk Mbak ke aliyah salaf. Padahal orang tua perempuan saya tuh waktu pas SMP Mas sudah mendoakan saya, nanti kamu setelah SMP masuk SMA, saya doakan kamu jadi dokter. Begitu Mbak. Itulah doa orang tua, bener Mbak. Doa orang tua.
Tapi dilala pas setelah SMP saya masuk Alia Salaf. Kalau masuk Alia Salaf yang tadi yang mbaknya bilang, ya otomatis untuk secara kurikulum karena memang tidak difasilitasi dengan pengetahuan umum, ya memang kita khusus pure murni salaf kan agak lumayan gitu loh. Singkat cerita mbak, ya itulah perjalanan hidup ya mas ya. Kembali lagi jodoh, terus juga meninggal dan rezeki itu yang atur Allah gitu, itu benar adanya. Singkat cerita mbak, saya pagi sekolah di Alia, siangnya saya ngontel mbak ke Pacul Goang itu. Saya ngontel. Mbaknya pernah tahu Pondok Pacul Goang? Belum pernah ya? Belum pernah. Itu kalau dari Tebu Ireng itu masih sekitar 5-10 kiloan ya mbak ya? Ah? 3 kilo ya, 3-5 kilo lah ya, ngontel ke arah masih ke utara ke timur ya mbak ya. Dulu itu masih banyak barongan, tahu barongan ya mbak ya? Kayak bambu-bambu ya dulu tuh. Bambu-bambu kalau misalnya kita masuk yang dari ini mbak. Ah? Masih ya. Kebun dekat-dekat makam itu ya mbak ya. Oh itu. Saya tuh setiap siang mbak, kan kita kan sekolah pagi tuh. Pulang jam 1-an. Siang saya ngontel gitu loh. Ngontel ke sana. Jam 1, jam setengah 2 lah. Setengah 2. Saya ngontel setengah jam lah perjalanan dari Tebu Ireng ke Pacul Goang. Setiap hari mbak, setiap hari. Hampir setahun. Singkat cerita, pas naik-naikan kelas saya dari kelas 1 ke kelas 2 Alia. Terus yang di mana Pacul Goang kelas 4 ke kelas 5 Ibtidaiyah. Udah. Saya nggak ngambil pertimbangan-pertimbangan. Saya pindah pondok mbak. Tanpa sepotong orang tua. Iya mas, saya pindah pondok dari Tebu Ireng ke Pacul Goang karena saya pingin benar-benar mendalami gitu loh. Pondok kecil. Dia memang pondok yang benar-benar salah dia. Bayangin mbak, saya dari Alia pindah ke Ibtidaiyah. Karena memang Bang Lukman kan dulu udah lulus kuliah itu. Masuk sekolah bareng saya. Iya. Maksudnya ke Ibtidaiyah apa ya? Karena memang kalau sekolah-sekolah seperti Pacul Goang itu sama seperti di dia nggak mengenal ini strata pendidikan formal. Dia melihat kemampuan seseorang. Saya saja waktu itu teman-teman saya juga ada yang tua, juga ada yang masih kecil-kecil gitu loh. Iya, benar mbak. Gitu loh mbak, benar mbak. Itulah gambaran di Pacul Goang itu gitu. Kita nyaman. Biasa kita, misalnya memang benar-benar bukan pendidikan formal ya mbak ya, lebih ke arah kemampuan ya untuk masuk ke kelas-kelas di Pacul Goang itu gitu loh. Sesuai dengan kemampuan. Singkat cerita waktu itu akhirnya saya pindah pondok pas kelas 5 Ibtidaiyah mbak, di di bawahnya ini kelas saya tuh Tirto di Tirto Joyo. Itu atasnya kelas aku. Iya itu kelas saya juga tuh. Di atas ya. Di atas itu kan ya kelas saya itu. Aku pas depan pintu, pas depan tangga banget itu. Ya kan atas gitu kan mbak ya. Tadi pas jenengan yang kelas sama lagi. Yang pokoknya di atasnya ini Tirto itu. Ada 2 kelas. Ada 2 kelas ya. Ya itu mbak. Bayangin mbak, saya pindah pondok tanpa sepengetahuan orang tua gitu loh. Orang tua nggak tahu, orang tua saya kan di Papua, kan nggak tahu. Singkat cerita, bule saya, tante saya itu dia jenguk adik saya kan ada mbak di Tebu Ireng, saya berdua mondok gitu loh. Beda setahun saja. Terus nanya tante saya sama adik saya, kemana Soleh? Soleh sudah pindah pondok ke Pacul Goang. Akhirnya mas, tante saya cerita sama abah saya kan, Pacul Goang itu pondok yang jauh dari bener jauh bener mbak. Maksudnya kalau orang tua yang melihat tuh pasti nangis kan. Waduh nanti masa depannya seperti apa kayak gitu. Udah mbak, akhirnya orang tua saya jemput mbak dari Jayapura itu. Dari Jayapura jemput, udah saya akhirnya dibawa pulang ke Jayapura. Dari situlah cerita saya berubah. Makanya mbak teman-teman saya yang Alia kan Alia Salaf saya kan akhirnya dimasukkan kan tahun-tahun 2016 2017 sudah mulai ada WA kayak gitu. Belum masih pokoknya akhirnya
mereka bertanya, "Lo kok bisa Soleh jadi dokter kayak gitu?" Kan sudah lama lost kontak gitu loh. Iya. Kan jarang Alia, apalagi Alia Salaf Salaf, jadi iya. dokter jarang gitu loh. Karena ya secara kurikulum juga tidak difasilitasi ya tadi itu. Iya. Jalaran ke Paculkuan. Akhirnya dicabut, akhirnya masuk ke SMA. Orang kecil doang kan sekalipun pondok kecil ya itu jadi tujuan. Iya betul. Kalau Banyak yang dari Tebuireng sengaja ikut iya di situ. betul ya. Jadi jujukan, mendalami kitab kuning betul. Itu jadi jujukan kan Jadi banyak yang jujukan. udah sarjana-sarjana. Iya, Sekolahnya iya. cuma masih SP persiapan. Iya. Sekolah persiapan dia ikutnya di situ. Betul, betul Iya, iya. itu bukan bohong ya. Betul. Unggulannya kita kuning. Makanya kalau saya sih melihat tentang khasanah keilmuan itu long life study ya. Kita belajar seumur hidup. Ya sama seperti kita di kedokteran juga sama juga long life study ya. Semakin kita belajar, semakin kita mendalami ilmu apapun itu, kita merasa kita semakin bodoh gitu loh, karena memang semakin banyak harus kita pelajari. Semakin kita belajar, makin banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum kita kuasai gitu loh Mbak, termasuk ilmu kedokteran. Kalau boleh kita katakan masih banyak ya kan, secara hipotesa itu masih belum bisa terjawab gitu loh. Begitu pula dengan ilmu-ilmu keagamaan gitu loh. Maka dari itu saya kan kemarin baru selesai sekolah lagi Mbak, sekolah spesialis lagi di intervensi kayak gitu. Nanti entah kapan lagi, entah kuliah lagi, doktor lagi ya gitu-gitu ya, kuliah gitu. Ya salah satunya ya ke Pangandaran ini kuliah juga Mbak, kuliah kehidupan gitu. Kalau ini di Pangandaran di RS Pandeganya belum ada dokter spesialis sarafnya. Dok kemarin sempat kan belum PNS kita sempat pindah. Ya barangkali dokter ada, masyarakat Pangandaran membutuhkan spesialis saraf Dok. Oh, Masya Allah. termasuk saya kemarin 2022 tuh sempat terkena vertigo yang berat sampai nggak bisa nggak bisa beraktivitas secara normal tuh saya Dok. Kalau vertigo, kalau yang berat dan memang sudah sering dan lama, Ya. kan vertigo sendiri itu ada dua ya Mbak ya, vertigo sentral sama vertigo perifer. Iya. Yang mungkin yang sangat kita familiar tuh vertigo perifer. Vertigo perifer itu vertigo yang terjadi diakibatkan oleh gangguan pada AKT ya, alat keseimbangan tubuh. Di antaranya visual, penglihatan, vestibulum itu ada organ di dalam telinga kita, sama proprioceptik gitu loh. Nah, itu di antaranya yang kita sebut dengan BPPV, Benign Paroxysmal Possession Vertigo. Itu yang paling sering ya, paling sering. Itu vertigo yang diakibatkan oleh karena vertigo perifer. Tapi ada namanya vertigo sentral. Ini yang mungkin harus kita antisipasi. Vertigo sentral kalau istilah medisnya itu VBA, vertebrobasilar insufficiency. Nah, biasanya kalau pasien-pasien, karena saya neurointervensi Mbak, biasanya kita lakukan tindakan yang kita sebut dengan DSA, digital substitution angiografi. Nanti dari DSA itu kita akan mengevaluasi gambaran daripada pembuluh darah otak pasien tersebut gitu loh. Biasanya didapatkan stenosis, terutama untuk pembuluh darah yang mengvaskularisasi regio posterior gitu loh Mbak. Biasanya untuk yang bagian-bagian belakang Mas, biasanya pada arteri vertebralisnya mengalami stenosis. Untuk tindak lanjutnya biasanya entah kita pasang balon angioplasti atau kita lakukan pemasangan stent. Biasanya begitu. Biasanya ya Mbak ya. Biasanya begitu. Ya itu perlu tindakan-tindakan khusus sih. Tindakan khusus. Ya tentunya kalau di sini mungkin belum ada ya, kayak cath lab belum ya? Belum. Belum. Kemarin tuh ada dokter spesialis saraf tapi sempat alhamdulillah tuh saya sudah setahun pengobatannya gitu. Betul. Sudah selesai, tapi ya kadang-kadang kalau kecapean kayak gitu cepet gitu. Betul. Dulu pernah habis pulang nganterin anak ke Jombang, di jalan sampai Jogja padahal udah istirahat dulu, tidur di Jogja satu malam. Betul. Berhenti dulu. Ini mobil kayak melayang-layang gitu, kayak melayang-layang, kayak terbang gitu kayak. Betul. Ada satu terapi mandiri yang kita sebut dengan Brendarov, Mbak. Oh iya, Brendarov juga diajarin lah. Diajarin Ini ya, tolong
latihan band Iya, baroque gitu. kayak Tapi gitu. saya juga lama nggak latihan gitu. Sebenarnya untuk melatih tadi Mbak, yang organ vestibulum yang ada di eh, organ telinga bagian dalam gitu. Situ kan ada namanya rumah siput ya. Situ ada namanya endolim ya, kayak apa cairan ya yang dipengaruhi yang akan mempengaruhi ini apa rambut-rambut yang ada di dalam gitu loh. Itu yang perlu kita latih gitu loh. Misalnya kita jatuhkan tubuh ke arah kanan, noleh ke kiri, duduk lagi jatuhkan tubuh ke arah kiri, noleh ke kanan. Itu untuk melatih sebenarnya, melatih keseimbangan. Terus selain mungkin kita konsumsi obat ya, Iya. juga latihan fisioterapi mandiri tadi. Itu juga salah satunya biasanya. Tahun kemarin ya 2022 sempat dirawat Februari 2022. Saya sering sih ya pasien-pasien vertigo sering sih emang. Iya. Vertigo. Berarti sebenarnya belum ada ya? Saraf Per ya, Pak? Januari kemarin nggak ada tuh. Nih kata Pak Sarlan, Ah. ya, tanyain siapa tuh ada rekan sejawat Pak Iya. dokter yang Iya. Kadang kendala di sini Berkenan tuh itu. jarak ya memang. Jarak, Jarak iya. itu aja. Dan di sini rumah sakit swastanya juga dulu tuh ada di sini yang mau bangun sebelum Pandega berdiri sudah selesai Budiman, bahkan alat-alatnya juga sudah ada gitu, tapi ya yang Tugasnya nggak ada. yang punyanya meninggal kan Pak Soleh Budiman meninggal, terus kelanjutannya rada terhambat. Padahal alat-alat udah ada, alat-alat kesehatannya. SDM sih memang susah ya Pak Dokter kalau iya. apalagi kalau rumah sakit swasta, belum ada rumah sakit pemerintah, susah Iya. gitu. Kadang kan dokter spesialis itu kan tidak hanya di satu rumah sakit Iya. pemerintah. Iya, Ya pengennya tentunya juga kan praktek. kita ada 3 SIP kayak misalnya kayak saya saja sampai bingung-bingung ini saking banyaknya rumah sakit yang butuh kok yang bisa di Jakarta kan. Iya, Jangan dibatasi 3 SIP. Kalau ada SIP tambah lagi bisa nambah sebenarnya, tapi Iya. karena kita dibatasi dibatasi 3. 3 S. Kalau kita jauh seperti ini di Pangandaran kan cuma satu aja nggak bisa maksimal karena terbatas jarak kan. Iya. Mau ke sini aja harus gini-gini dulu lewat jalannya. Iya. Iya. Masyarakat- Mau ke sini aja masih gini-gini dulu. Kalau dari daerah Ciamis. Masyarakat Pangandaran sangat membutuhkan, Dok. Iya betul. Kalau memang ada Ya, gitu. nanti insya Allah coba saya akan tanyakan sama Perdosi di. Ya, betul. Termasuk saya ini pasien dokter spesialis. Padahal kalau udah di sini kayaknya nyaman juga ya, suasananya enak ya kan, ya tenang ya kan. Di kampung. Iya, di kampung. Ya itu orang ya Mbak ya, Sawang Sinawang gitu. Iya. Ya. Kalau orang yang di kota rasanya pingin sekali suasana seperti ini. Iya. Begitu pula mungkin sebaliknya. Kadang ya suatu saat ya kepingin lah suasana-suasana kayak entah di mall atau apa. Ya intinya hidup itu ya memang yang paling enak dinamis. Iya. Kadang kita merasakan di kota, Di sewaktu-waktu ya nanti kadang juga merasakan Iya. di desa. Iya. Saya makanya Mbak, setiap Sabtu Minggu saya gunakan untuk silaturahmi ke pelosok-pelosok gitu loh. Karena semata-mata biar fresh gitu loh. Fresh ya. Ya saya sehari 2 hari kayak kalau rapat di Bandung, di Jakarta nggak kuat dong. Iya. Kemacetannya, aduh, macet saya nggak kuat. Jangankan di Jakarta, di Bandung aja udah kayak gitu ya Iya. Mbak ya. Terus dia kenapa nggak tertarik kerja di Jakarta gitu? Hah? Salah satunya itu kemacetan. Iya benar, macet Mbak, macet. Apalagi di apa daerah saya tuh Mbak, di PGC. Pernah tahu PGC ya Mbak ya? Yang kalau kita turun dari tol yang Halim itu, Iya. udah di situ kan udah daerah-daerah macet tuh sudah tuh. PGC tuh, aduh, kalau macet tuh kayaknya nggak jalan tuh mobil tuh. Aduh. Masya Allah. Karena gini Mbak, kalau kita bicara masalah ilmu saraf, itu ada 2 hormon yang sangat dominan.
yaitu hormon endorfin sama hormon kortisol. Pernah dengar istilah hormon itu ya? Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Sedangkan kebalikannya hormon kortisol itu hormon apa namanya kesetresan, kesedihan kayak gitu, Mbak. Tentunya kedua hormon itu kan bertolak belakang, ya kan? Nah, harapan kita bisa membangkitkan, ya kan, hormon endorfin kita gitu loh. Hormon endorfin itu bisa bangkit di saat hati kita happy gitu loh. Bagaimana hati kita itu happy, senang, bahagia? Ya sudah barang tentu kan juga dipengaruhi oleh mood kita. Iya. Mood kita itu dipengaruhi oleh apa? Oleh suasana lingkungan yang ada. Coba bayangin, Mbak. Mau berangkat kerja macet coba. Mau kita dia Mas ya, Mbak. Jadi mikir juga kalau mau dinas di Jakarta karena tadi itu ya daripada stres ya. Iya. Saya aja sempat kaget, Mbak. Waktu itu saya sempat dinas yang di Lombok. Lombok kan menurut saya Tenang, relatif enak iya. juga, lancar gitu. Tiba-tiba dapat di Jakarta, ya Allah, stres saya. Tapi lama-lama kita bisa beradaptasi ya dengan situasi kondisi. Misalnya kayak saya, Mbak. Misalnya sore kan saya prakteknya di Masjid Permata Jonggol. Itu sebenarnya kalau dari sisi jarak nggak terlalu jauh, cuma macetnya itu loh, Mbak. Macetnya, waduh, Masya Allah. Jakarta tuh bukan karena jauhnya, macetnya, Mbak. Iya. Aduh, kalau macet tuh kayaknya nggak bisa jalan tuh, Mas. Bener, Mas. Paling kalau jalan tuh paling ya cuma satu, apa aja, cuma titit, gini. Nggak bisa aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di sini kan alhamdulillah ya, Mbak. Iya, alhamdulillah lah, Mbak. Paling tahun baru ya. Pas musim rame terbilang macet, dari sini ke rumah itu sampai berjam-jam. Masya Allah. Iya. Namanya tadi kelewatan. Kita kan masuknya lewat. Oh, lewat yang itu. Iya. Sampai berjam-jam, biasanya cuma 15 menit. Makanya kalau pas lagi musim rame kita mending jalan. Iya. Lebih baik jalan ya daripada Jalan kaki. Ya. terutama tahun baru ya, tahun baru ya. Tahun baru biasanya, hari raya Lebaran juga. Iya. Lebaran. Hmm. Puncak. Atau ini ya, apa weekend yang relatif yang lama ya? long weekend. Long gitu. weekend ya. Ya. Long weekend. Yang jalur apa namanya kepulangannya cuma satu jalur gitu. Dulu nah sekarang mah sudah mulai terurai, bisa lewat Cimarang, bisa Iya. lewat Banjar. Tapi di sini ramenya pas weekend gitu atau long weekend atau hampir weekday pun rame biasanya, Pak. Weekday mah nggak terlalu. Sama lain. Weekend sama long long weekend ya. Rata-rata biasanya wisatawannya dari mana? Dari Bandung atau dari Jakarta? Atau Bandung, Jakarta, Tasik gitu. oh, Bandung, Jakarta, Tasik ya. Oh, Jakarta juga banyak juga ada. Banyak. Masalahnya kok mikir jaraknya itu loh kadang itu. Tapi kadang kalau jarak itu apa mempengaruhi, tetapi kalau sudah pingin seneng ya memang ya jarak nggak menjadi halangan gitu loh. Iya. Halangan. Nanti mungkin- kalau sudah ada tol yang sampai menghubungkan Tasik gitu, Iya. Bandung, Tasik gitu, itu terus Jawa Tengah juga kan. Iya, betul. Mudah-mudahan Betul. semakin ramai gitu. Nanti exit Iya. tolnya Karena yang itu. dari Cileunyi ya, Mbak ya. Iya. Dari Cileunyi itu ya yang Iya. akan dilanjutkan ya. Iya. Nanti exit tolnya mungkin Exit kalau tolnya di di mana? sini di Kalipucang yang exit tolnya iya. Kan nanti nyambung ke Jawa. Gitu. Iya, yang jalur selatan ya, Mbak ya. Iya. Selama ini kan yang digarapkan jalur utara kan, Iya. jalur selatan. Bagus lah. Garut, Tasik, justru Ciamis yang nggak dapat exit tol. Mana Ciamis ya? Ciamis. Iya, Ciamis nggak Ciamis dapat. ke Ciamis nggak dapat. Banjar dapat. Kita dapat tapi nanti exitnya nggak sampai ke Pangandaran, paling di Kalipucang. Betul. Lumayan. Mudah-mudahan lah semakin Iya. mempermudah Mempermudah akses ya kan? ya. Ada akses. Oke, Mbak Tuti, Mas, terima kasih ini bincang-bincangnya nih, aduh, sip, mantap ya kepada seluruh alam tebireng dimanapun berada, itulah gerakan indahnya silaturahmi ya kan. Aduh. Oke, makasih. Biasanya nanti Nanti diajak makan ke